Halo guys, berjumpa lagi dengan Teh Jawir. Dalam video ini, saya akan mengkupas tuntas tentang konverter USB 3 ke VGA sebagai penghubung dari laptop atau PC Anda ke eksternal monitor. Tapi sebelumnya, pernah nggak teman-teman menghubungkan eksternal monitor dengan laptop? Kan biasanya kita menghubungkan eksternal monitor melalui port VGA, mini display, atau HDMI. Tapi kalau semua port itu sudah Anda gunakan dan Anda masih membutuhkan tambahan eksternal monitor lagi, nah untuk itulah kita membutuhkan konverter USB 3 ke VGA. Jadi, nantinya teman-teman dapat menghubungkan tambahan eksternal monitor sesuai dengan jumlah port USB 3 yang Anda miliki dengan bantuan konverter USB 3 ke VGA ini. Supaya lebih jelas, saya membagi video ini menjadi beberapa bagian sebagai berikut. 1. Bentuk fisik dari konverter USB 3 ke VGA. Sebenarnya, bentuk dari konverter USB 3 ke VGA itu seperti ini guys. Jadi, bagian ini tempat kita menancapkan kabel VGA dari eksternal monitor, dan bagian yang ini kita tancapkan ke port USB 3 pada laptop atau PC Anda. Tentunya konverter ini memerlukan driver, dan drivernya bisa di-download dengan gratis di websitenya Fresco. Link downloadnya ada di bagian deskripsi dari video ini. Nanti juga di video ini, saya akan mendownload dan menginstal driver dari konverter USB 3 ke VGA ini. Bagi teman-teman yang ingin membeli konverter USB 3 ke VGA ini, link pembeliannya ada di bagian deskripsi dari video ini. 2. Kabel VGA. Kabel bukan sembarang kabel, tapi harus pakai yang original. Jadi, kalau untuk kabel VGA, sangat disarankan untuk menggunakan kabel VGA yang ori. Kabel original di sini maksudnya adalah kabel bawaan dari eksternal monitor. Tapi nggak harus satu merek sih. Jadi, bisa aja eksternal monitornya merek Dell, tapi kabel VGA-nya dari monitor bekas yang mereknya Samsung atau HP. Karena memang kabel yang ori biasanya memiliki kualitas yang tinggi. Jadi ternyata kabel VGA yang dijual terpisah biasanya memiliki kualitas yang rendah, sehingga terkadang menyebabkan eksternal monitornya tidak dapat dideteksi oleh laptop atau PC. Hal ini hanya berlaku untuk kabel VGA ya guys. Sedangkan untuk kabel HDMI biasanya dapat dibeli secara terpisah tanpa masalah apapun. 3. Port USB 3. Pada video kali ini, saya akan menggunakan laptop ThinkPad T430. Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, sepertinya laptop ThinkPad T430 ini sering bermasalah dengan konverter USB 3 ke VGA ini. Karena itu, mudah-mudahan saya dapat mensimulasikan masalah yang sering timbul pada laptop ini, dan semoga saya bisa mengatasi masalah tersebut sehingga teman-teman dapat mengambil manfaat dari video ini. Berikut ini adalah port USB 3 pada laptop ini. Kita bisa lihat bahwa ada dua port USB 3 yang berwarna biru ini, di mana port ini adalah tempat untuk menancapkan konverter USB 3 ke VGA. 4. Menancapkan konverter USB 3 ke VGA pada laptop ThinkPad
T430. Sebelum saya menancapkan konverter ini ke laptop, terlebih dahulu kita harus memasang jack VGA ini ke konverter, seperti ini. Pastikan kita sudah memasangnya sampai kokoh dengan cara memutar skrup yang ada pada jack VGA ini. Kemudian saya akan menancapkan konverter ini ke port USB 3 pada laptop. Oke. Sudah ya guys. Sekarang kita tunggu sebentar untuk memastikan apakah Windows berhasil menginstal drivernya atau tidak. Karena sudah cukup lama menunggu, sekarang kita lihat dulu statusnya pada display setting. Ternyata belum ada penampakan eksternal monitor. Mestinya di sini kita bisa melihat penampakan dari dua monitor. Tapi karena tidak ada penampakan apa-apa, maka sepertinya driver dari konverter ini tidak berhasil diinstal oleh Windows. Nah, inilah masalah yang sering muncul pada beberapa laptop. Di antaranya pada laptop T430 ini. Karena ada beberapa subscriber yang mengeluhkan hal yang sama pada laptop mereka yang kebanyakan adalah T430. Ada beberapa solusi yang bisa kita coba ambil untuk mengatasi masalah ini. Sebagai solusi pertama, kita bisa coba mendownload dan menginstal drivernya secara manual dari website Fresco. Link untuk mendownload drivernya ada di bagian deskripsi dari video ini. Kita bisa download yang ini ya guys. Setelah selesai di-download, kita bisa klik open seperti ini. Dan instalasi drivernya pun akan berjalan. Proses instalasinya juga cukup mudah. Kita tinggal klik next, kemudian next lagi, kemudian klik install. Nah, setelah selesai diinstal, ternyata tampilan dari dua monitornya langsung muncul nih guys. Berarti masalahnya sudah selesai pada solusi yang pertama ini. Kita juga bisa mengklik dan drag tampilan dari eksternal monitor ini ke tempat yang kita inginkan, supaya lebih nyaman dilihat seperti ini. Setelah itu kita bisa klik tombol apply. Berikut ini adalah penampakan dari eksternal monitor setelah saya menginstal driver dari Fresco Logic. Solusi kedua yang bisa kita ambil kalau eksternal monitornya masih belum tampil di display setting adalah mengecek kabel VGA. Dengan cara melepas kabel VGA dari konverter dan kemudian menancapkannya langsung pada port VGA yang ada di laptop atau PC Anda. Kemudian kita perhatikan apakah eksternal monitornya muncul pada menu display setting atau tidak. Kalau eksternal monitornya tidak muncul pada display setting,
berarti masalahnya ada pada kabel VGA. Tapi kalau eksternal monitornya muncul, berarti tidak ada masalah dengan kabel VGA. Selain itu, saya pernah mengalami sendiri di mana kabel VGA-nya bisa dipakai kalau ditancapkan langsung pada port VGA, tapi eksternal monitornya tetap tidak bisa muncul saat menggunakan konverter. Akhirnya, saya tukar dengan kabel VGA bekas atau second yang saya beli di salah satu marketplace dan ternyata langsung jos. Eksternal monitor pada konverter ini langsung muncul pada display setting. Jadi kalau masalahnya masih tetap ada, terkadang menukar kabel VGA bisa membantu ya guys. Tips dan trik. Sebenarnya, tampilan pada eksternal monitor yang terhubung pada konverter USB 3 ke VGA semuanya diproses atau dihandle oleh CPU, bukan oleh GPU. Jadi, kalau ada tampilan animasi atau video pada eksternal monitor ini, maka penggunaan CPU akan naik dan bisa menyebabkan panas yang berlebihan. Oleh karena itu, sebaiknya kita hanya menggunakan eksternal monitor yang menggunakan konverter USB 3 ke VGA ini untuk membaca dokumentasi atau tampilan lain yang berupa teks saja. Supaya lebih jelasnya, yuk kita buktikan bareng-bareng. Sekarang saya membuka YouTube pada eksternal monitor yang menggunakan konverter USB 3 ke VGA. Pada saat yang bersamaan, kita perhatikan penggunaan CPU-nya cukup tinggi, yaitu antara 10 sampai 20%. Supaya lebih jelas, saya akan membagi dua layar ini. Nah, kalau begini, kita bisa melihat penggunaan CPU-nya dengan lebih jelas, yaitu antara 10 sampai 20%. Berikutnya, saya akan merubah tampilan browser saya ke website medium.com yang kebanyakan berisi teks dari suatu artikel. Oke, sudah saya rubah sekarang ke medium.com dan sekarang kita bisa lihat penggunaan CPU-nya langsung turun drastis. Yang tadinya sekitar belasan persen, sekarang menjadi di bawah 5% saja. Jadi, tampilan pada eksternal monitor yang menggunakan konverter USB 3 ke VGA ini benar-benar sangat berpengaruh pada penggunaan CPU. Meskipun kelihatannya nggak ada masalah pada tampilan dari eksternal monitor yang menggunakan konverter USB 3 ke VGA. Tapi, bagi orang yang cukup jeli, kita bisa melihat bahwa seringkali tampilan huruf menjadi agak sedikit bengkok atau terputus-putus. Seperti ini. Kita bisa perhatikan bahwa huruf L pada kata pahlawan ini agak bengkok bagian atasnya. Begitu juga huruf B dan tanda seru yang ada pada kata banget di bagian bawah. Untuk mendapatkan gambar dari kelemahan ini, saya sendiri harus mengambil gambar melalui kamera HP. Karena masalah ini tidak terlihat kalau kita ambil gambar melalui aplikasi screen capture. Jadi, memang hasilnya agak beda ya guys dengan koneksi langsung ke port VGA atau mini display atau HDMI. Oke guys, saya pikir cukup sekian video saya kali ini. Bagi teman-teman yang ingin membeli konverter USB 3 ke VGA, link pembeliannya ada di bagian deskripsi dari video ini. Apabila video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe ke channel YouTube Tech Jawir, sehingga
saya bisa lebih bersemangat untuk membuat video lain yang lebih bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komen ya guys. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.